Akibat merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, pemerintah menginstruksikan agar dilakukan karantina pada hewan ternak khususnya sapi. Namun demikian, para pedagang sapi mengeluhkan biaya karantina yang dianggap mahal. Sementara Balai Karantina Pertanian BKP memastikan biaya karantina digunakan untuk pakan dan perawatan. Diberlakukannya karantina pada hewan ternak khususnya sapi yang masuk ke Tarakan dan wilayah Kalimantan Utara umumnya menjadi keluhan para pedagang. Para pedagang mengeluhkan karena biaya untuk karantina sapi selama 14 hari dirasakan sangat mahal. Menanggapi hal tersebut, Balai Karantina Pertanian BKP kelas 2 Tarakan memastikan bahwa biaya tersebut bukan biaya karantina, melainkan biaya untuk kebutuhan pakan dan perawatan sapi selama 14 hari karantina. Bahkan biaya untuk kebutuhan pakan dan lainnya selama karantina dikeluarkan pedagang dikelola oleh pihak lain. Penyakit ini begitu gampang tersebar dari suatu daerah atau ke daerah lain karena bisa disebarkan melalui angin. Untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku ini, yang pertama tentu terkait dengan tindakan karantina itu sudah dilakukan beberapa pencegahan. Nah, diperkuat lagi dengan ada surat edaran dari Badan Karantina Pertanian yang salah satunya itu adalah adanya karantina 14 hari sapi yang akan dikirim dari Sulawesi, contoh mungkin dari Mamuju, atau dari Palu, atau dari Parepare, yang akan dikirim ke Kalimantan Utara, baik itu masuk ke Tarakan, Nunukan, atau daerah yang ada di Kalimantan Utara. Itu sebelum dilakukan pengiriman, selain dilakukan pemeriksaan fisik di tempat pengeluaran, dilakukan karantina 14 hari. Kalau terkait dengan pembiayaan yang tadi dipertanyakan, pembiayaan kami itu jelas sebenarnya terkait dengan pendapatan negara bukan pajak, kami begitu tertera jelas seperti itu. Cuman terkait dengan selama 14 hari ini tentu ada pada saat di kandang ada biaya tambahan terkait dengan pakan. Nah, inilah yang selalu menjadi kesalahan persepsi dari masyarakat atau pengguna jasa karantina, bahwa biaya terkait dengan, contoh nih kita bicara sapi saja, jadi kayak penyediaan pakan, kayak rumput atau apa, itu kan nanti biasanya ada pihak lain yang menyediakan pakannya itu. Nah, kadang-kadang biaya itu oleh pedagang itu dianggap adalah biaya karantina, padahal bukan. Bisa sampai contoh 500.000 untuk satu hari untuk penyediaan pakan aja, padahal kalau karantina tidak memungut terkait dengan hal tersebut. Biaya kami jelas, mulai dari pemeriksaan, mulai dari selama di kandang 14 hari, dan sampai di pelepasan kita jelas. Pendapatan negara PNBP atau kami sebut pendapatan negara bukan pajak itu sudah jelas. Dengan demikian, para pedagang harus memahami bahwa pembiayaan yang dikeluarkan bukan untuk karantina, melainkan biaya pakan dan perawatan lainnya selama 14 hari karantina. Tim Liputan, TV-ku.